Iran akhirnya mengonfirmasi bahwa sistem pertahanan udaranya yang rusak akibat konflik dengan Israel telah diganti. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Operasi Angkatan Bersenjata Iran, Laksamana Muda Mahmud Musavi. Ia menyebutkan bahwa beberapa sistem pertahanan udara memang mengalami kerusakan, sehingga hal itu tidak dapat disembunyikan. Namun, menurutnya pihak militer berhasil mengganti sistem yang rusak dengan sistem baru. Mengutip dari Tribun News pada 23 Juli, diketahui Iran telah melakukan hal tersebut sebelumnya serta menyimpan di lokasi strategis. Musavi mengklaim bahwa langit Iran saat ini masih bisa dilindungi dengan kombinasi sistem lama dan sistem baru yang telah dipasang. Ia menambahkan bahwa meskipun musuh berusaha keras menggempur pertahanan Iran, tujuan mereka tetap gagal. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Abdurrahim Musavi. Ia mengatakan bahwa sistem pertahanan udara Iran terbukti mampu bertahan di garis terdepan. Sementara itu, penggantian sistem ini diketahui terjadi tak lama setelah laporan pada awal Juli yang menyebut Iran menerima sistem pertahanan udara jarak jauh buatan Tiongkok dari mitra regional. Serangkaian serangan drone mengguncang wilayah Kurdistan Irak Utara, dilaporkan menargetkan infrastruktur minyak dan gas dalam beberapa pekan terakhir. Serangan ini menimbulkan kerugian ekonomi serius hingga membuat beberapa perusahaan migas asing menangguhkan operasi mereka. Serangan terjadi di berbagai wilayah seperti Provinsi Salah al-Din, Kirkuk, Erbil, Sulamaniyah, serta Dehok, dan hingga kini belum ada pihak yang mengklaim bertanggung jawab. Mengutip dari Ynet News, pada 23 Juli, milisi Syiah pro-Iran sempat dicurigai terlibat, namun mereka membantah keterlibatan dalam serangan ini, sehingga nama Israel ikut terseret dalam dugaan, terutama di tengah meningkatnya ketegangan internal Irak serta konflik regional. Seorang pejabat keamanan Irak menduga ada pihak ketiga yang sengaja menimbulkan kekacauan. Dugaan mengarah ke Israel sebagai aktor utama yang mungkin beraksi lewat agen atau perantara. Pejabat itu menyebut bahwa Israel ingin menciptakan kekacauan internal di Irak sebagai alternatif dari serangan langsung. Ia juga menduga jika Israel ingin merusak hubungan antara pemerintah pusat Baghdad dan pemerintah daerah Kurdistan. Sayap militer Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengumumkan informasi bahwa mereka kehilangan kontak dengan anggota mereka yang bertugas menjaga sandera tentara Israel, Ron Bratslavki. Informasi tersebut disampaikan melalui akun juru bicara Brigade Al-Quds Abu Hamzah pada Selasa 22 Juli 2025. Pihaknya menyatakan bahwa kontak dengan kelompok pengawal sandera telah terputus sejak hari sebelumnya. Kondisi ini terjadi setelah pasukan Israel dikabarkan berhasil menembus serta mengepung wilayah tempat Rom ditahan. Mengutip dari Tribun News, hingga saat ini kelompok tersebut mengaku tidak mengetahui nasib Rom maupun para penjaganya. Brigade Al-Quds juga menuding Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menunjukkan kepedulian terhadap nasib para sandera. Menurut mereka, sejak perang pemusnahan terhadap rakyat Palestina dimulai, Netanyahu bersama pemerintahan sayap kanannya justru sengaja mengabaikan isu para tawanan. Kelompok itu bahkan menyebut bahwa pemerintah Israel berusaha keras agar para sandera mati, lalu dikembalikan ke keluarganya dalam keadaan tidak bernyawa. Amerika Serikat kembali melontarkan ancaman keras terhadap Iran. Terlebih, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa negaranya siap kembali menyerang Iran jika dianggap perlu. Pernyataan itu ia sampaikan pada Selasa 22 Juli 2025 malam untuk menanggapi pengakuan pejabat Iran mengenai kerusakan parah pada fasilitas nuklir mereka. Mengutip dari Tribun News, sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengakui bahwa fasilitas nuklir negaranya mengalami kerusakan serius akibat serangan AS. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Iran tidak akan menghentikan program pengayaan uranium yang telah dijalankan selama ini. Namun, pengawas nuklir dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut bahwa tingkat pengayaan uranium Iran tidak memiliki dasar pembenaran sipil yang jelas. Menanggapi hal tersebut, Trump menegaskan bahwa jika diperlukan, AS tidak akan ragu untuk kembali menyerang fasilitas nuklir Iran. Melalui konferensi pers di Gedung Putih, Sekretaris Pers Caroline Leavitt menyampaikan bahwa Presiden Trump tetap memprioritaskan penghancuran kemampuan nuklir Iran. Meski begitu, ia menambahkan bahwa pemerintahan AS masih membuka kemungkinan untuk dialog diplomatik jika situasinya memungkinkan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi global setelah memerintahkan penarikan resmi AS dari keanggotaan UNESCO mulai Desember 2026. Keputusan ini dipicu oleh sikap UNESCO yang tetap mempertahankan Palestina sebagai negara anggota. Pemerintah AS menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional mereka dan disebut turut memicu sentimen anti-Israel. Juru bicara Departemen Luar Negeri Tammy Bruce menyebutkan bahwa misi UNESCO saat ini diketahui bahwa dianggap tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika. Menurut Bruce, penerimaan Palestina sebagai anggota penuh sejak 2011 menjadi sumber utama ketegangan antara AS dan UNESCO. Ia menilai bahwa pengakuan terhadap Palestina memperburuk situasi dan bertentangan dengan arah diplomasi Washington. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay menyayangkan langkah AS, namun tetap membuka pintu kerjasama. Ia menyatakan bahwa AS selalu diterima kembali di UNESCO kapan saja. Azoulay juga menegaskan bahwa lembaganya tetap akan bekerja sama dengan pihak-pihak dari Amerika, termasuk akademisi, LSM, dan sektor swasta. Fasilitas medis di jalur Gaza terancam tutup total dalam waktu 48 jam akibat kehabisan bahan bakar di tengah blokade ketat yang diberlakukan Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan penghentian layanan medis di sejumlah rumah sakit dan pusat kesehatan, termasuk klinik Al-Salam, pusat oksigen, serta fasilitas Al-Jala dan Haibar Abdel Safi. Menurut keterangan resmi, penutupan ini merupakan dampak langsung dari tindakan Israel yang mencegah masuknya bahan bakar ke wilayah Gaza. Mengutip dari Al-Mayadin pada 23 Juli, Kementerian memperingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, seluruh rumah sakit di Gaza dapat berhenti beroperasi sepenuhnya dalam 2 hari ke depan. Situasi ini terjadi di tengah bencana kemanusiaan besar termasuk kelaparan massal, hingga krisis air bersih yang kini mengancam lebih dari 2 juta warga sipil di wilayah tersebut. Badan PBB untuk Pengungsi Palestina menyatakan bahwa pihaknya menerima pesan-pesan putus asa dari para staf di Gaza yang mengaku mulai mengalami kelaparan. UNRWA menggambarkan kondisi saat ini sebagai krisis kelaparan dan kekurangan gizi terburuk yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Mereka juga menyoroti kehancuran total infrastruktur kesehatan serta pembatasan bantuan kemanusiaan sebagai pemicu utama memburuknya keadaan.